Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini kita akan nge-review Toyota Kijang Innova Grand tahun 2013 tipe V dengan berjantung diesel. Oke, kalau kita cerita tentang Innova, kayaknya memang kita jarang banget bahas mesin 2KD yang non-VNT seperti ini di bodi Innova. Kenapa? Karena memang mobil ini salah satu mobil yang cukup banyak di jalanan tapi langka di marketplace. Yes, kenapa? Karena memang mobil ini biasanya kalau orang udah punya mobil ini tuh mereka nggak mau jual mobil ini kalau nggak lagi butuh duit, atau nggak memang mereka mau melakukan peremajaan antara ke Innova V Reborn lagi, atau nggak Innova Venturer maupun juga Innova Zeniq. Yes, karena memang keluarga di Indonesia tuh rata-rata kalau sudah jatuh cinta sama Kijang dari zaman Kijang Doyok, Kijang Buaya, mereka tetap akan tidak berpindah ke lain hati walaupun memang banyak sekali digempur sama mobil-mobil listrik. Jadi memang seperti itulah Kijang Innova. Lalu kita lihat harga Kijang Innova diesel tipe V 2015 itu 305 pada saat 2015 mobil ini luncur. Tapi ini kan tahun 2013 ya, jadi kita runut dari tahun terakhir mobil ini keluar. Lalu kalau kita lihat di marketplace, berapa sih kira-kira harga Innova tipe V dengan kondisi yang lumayan ajib? Jadi kalau kita bicara tentang kilometer ajib, itu bukan berarti kilometernya harus 10.000 ataupun 5.000, tetapi dengan rata-rata pemakaian di bawah 15.000 saja, Innova itu sudah termasuk kilometer antik. Seperti contohnya Innova yang ada di belakang gue ini, tipe V Barong 2013. Kalau kita sebutnya ini adalah tipe V 2013 banci, di mana ini disebut banci karena dia sudah grill Barong, tapi peleknya masih model V 2012 diesel. Makanya sebenarnya kalau gua pribadi, gua akan lebih suka kalau tampilan dia itu masih model V 2012 yang masih menggunakan grill kecil. Dulu sempat kita bahas juga, waktu itu kita sempat modifikasi. Ada salah satu owner dari Sulawesi ingin modifikasi, dia beli di showroom di Mangga 2. Makanya waktu itu kita beli, dia beli karena di Oras nggak punya stok. Ya memang sesulit itu ketika lu cari Innova tipe V di marketplace. Itu 3 tahun yang lalu. Apalagi sekarang, makanya gue bilang kalau lo beli mobil Innova tipe V, Matic, diesel, kilometernya bisa terverifikasi dengan kondisi yang cukup wow, ya berarti Anda cukup beruntung. Masalahnya adalah cuma satu, apakah Anda merelakan uang 200 juta lebih untuk membeli Toyota Kijang Innova Grand, padahal notabene dengan harga yang sama, kalian bisa membeli Innova tipe V Reborn bensin atau enggak tipe G diesel dengan tahun yang lebih muda. Iya ya. Bagaimana? ya kan kalau lo bicara tentang Fortuner VNT 2015 mungkin harganya masih ada gap sedikit sama VRZ 2016. Iya. Tapi kalau kita bicara Innova Grand, Susah ngomong ya. susah ngomong. Oke, mobil ini tahun 2013, jadi mungkin akan gua bahas dulu dari segi mesinnya. Yes. Kayaknya nggak perlu banyak terlalu berbicara tentang mesin ini ya, karena memang identik 2KD itu mesin yang memang bener-bener badak, dan mesin ini dikenal di Indonesia dari tahun 2004 sampai sekarang pun KD masih digunakan di mobil Toyota HS Commuter. Hanya saja HS Commuter di tahun 2022 sampai 2024 sekarang dia sudah menggunakan KD yang berjantung 1 KD 3000 cc, dan ini masih 2500 cc. Jadi dia tidak ada yang namanya intercooler, jadi dia straight dari engine ke turbo, tidak ada yang namanya intercooler di atas seperti Fortuner VNT. Makanya orang-orang banyak yang bersedih ketika modifikasi mobil Innova 2KD. Ya sayang om, kita cuma remap atau ganti knalpot, kita tidak bisa memaksimalkan suaranya menjadi tutu gitu. Nah itu juga om jadi salah satu faktor. Karena Innova 2KD ini salah satu mobil yang bisa buat bawa keluarga enak, bisa di remap enak. Itu dia, kalau lu nyari Innova, banyak sekali mobil Innova diesel itu dijadikan mobil project mobil project untuk modifikasi yang cukup ekstrim. Makanya kalau kita ngelihat ada yang Innovanya udah ganti mesin sampai nozzle, lain-lain, sampai bahkan udah cangkok bloknya KD 1 KD. Jadi makanya kalau kita cari Innova diesel yang masih utuh bentuknya seperti ini nih om, susah om, asli susah. Jadi makanya kalau kita lihat, wah dapat KD seperti ini, kayaknya sayang ya kalau misalkan kita lewatkan. Udah akhirnya walaupun harganya cukup tinggi, kita tetap beli aja mobil ini untuk menjadi stok. Dan juga memang kita pengen banget konten mobil ini. Jarang kan udah dapat Innova Grand ya? Iya, udah lama ini. Udah lama ya. Kalaupun dulu dapat terakhir itu dengan warna yang sama itu dulu tipe G. Ingat gak? Iya. Yang akhirnya dia beli Mas Gilang Dirga.
Iya. Nah, iya kan? Ada lu gak sih waktu itu? Ada. Iya. Nah, makanya kalau kita lihat memang 2KD ini even kalau kita ngelihat di bengkel-bengkel resmi pun ada yang kilometernya sampai 400.000, 500.000, 600.000. They still running very well gitu loh. Jadi memang mereka tetap berjalan dengan baik karena satu kuncinya. Filter solar lu jaga dengan baik, oli jangan kena oli palsu, lalu penggantian oli pun tetap harus dalam kategori rutin. Itu yang 2 poin yang paling penting. Yang ketiga mungkin ya kayak filter udara juga lo harus ganti, timing belt lu ganti juga nggak boleh telat karena kan biasanya kalau timing beltnya sampai putus kan itu akan menyebabkan mesinnya pada jam. Nih lu lihat nih Om, ini baut-bautnya belum pada dibuka bos, tuh ya kan? Oh iya. Tuh ini masih ori John, mesinnya John. Udah gitu sebenarnya gampang kita berikan salah satu gambaran ya Om ya, kilometer rendah enggaknya dari mana nih Om. Ini jadi salah satu patokan tapi bisa juga enggak sih Om. Sesimpel ini sebenarnya nih. Nih, di bagian sini nih, kalau di sininya udah botak gede, itu biasanya pasti kilometer udah cepeceng lebih nih, 100 sampai 200 ribu nih. Oh. Ini kan cuma dikit nih. Iya. Either way mungkin dia cuma gini doang, ya kan? Tapi segini-gininya pun kan pasti kalau 100 ribu kan injekannya udah botaknya lumayan. Iya. Ini masih lumayan. Nah, cuman memang kalahnya Innomobil itu setirnya masih original tapi di bagian sininya agak sedikit ngelupas nih Om. Apa sih kira-kira lo bilang, waduh Om berarti mobil udah capek. Oh tenang aja John, mobil ini ada service recordnya. Dan service record itu bisa dibuktikan karena gue membeli mobil ini tuh langsung dari pemilik pertamanya. Jadi memang kita bisa buktikan, oh gue beli di kantor yang sama dan kantornya itu bergerak di bidang asuransi Om. Asuransi jiwa ya, bukan asuransi mobil ya. Kadang-kadang memang kita kalau beli mobil di Jakarta tuh kita nggak bisa milih semua mobil itu harus nama pribadi Om. Iya, kadang-kadang kita dapat mobil kantor, tapi kantornya itu kita harus cari dulu latar belakangnya, kira-kira kantor ini bergerak di bidang rental enggak, terus habitnya mobilnya gimana. Karena memang kalau kita cari Innova tipe G, kalau yang bekas perusahaan memang agak sulit ya kondisinya, biasanya lumayan jorok. Tapi kalau misalkan dapat yang bagus ya bagus gitu kan. Cuman mayoritas biasanya dapatnya kalau G itu benar-benar operasional untuk kuda benar-benar. Iya. Tapi kalau tipe V itu larinya sudah ke arah direksi. Jadi pada saat mobil ini keluar atau sekarang pun biasanya tipe V itu kelasnya udah direksi. Jadi kalau tipe G itu biasanya kelasnya untuk operasional gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau pribadi beli G, oh buat operasional nggak juga Om. Karena memang kan budget setiap orang tuh beli mobil beda-beda. Gitu. Halo. Lari dia, bingung dia, pengen masuk YouTube Om. Oke, lanjut. Apa sih Om sebenarnya yang membuat mobil ini spesial? Kalau kita ngelihat untuk sebagian orang yang fanatik sama Innova tipe V yang Grand Last Edition itu mereka itu senang dengan yang namanya nih, ini chrome-nya ada di sebelah sini. Oh iya. Ini nih Om. Ya kan, terus ada list chrome yang kayak gini. Ini chrome bawaan pabrik tuh beda. Sama di bagian sini listnya dia lebih kecil dibandingkan tipe G. Lalu di bagian bawah nih sudah ada side skirt tambahan yang membuat mobil ini tuh tampilannya iya mewah pada zamannya dan iya, dan sekarang pun kalau lu pakai ini mobil di daerah pun orang tuh akan ngerti, mobilnya apik. Apa kalau kata orang angel nyentrik. Nah, nyentrik sekali lu masih pakai mobil Innova diesel yang masih lempeng ya kan, mobilnya cakep gitu. Udah gitu kalau tipe V di bagian pilar C-nya dia sudah ada defogger kabut. Nah, di bagian belakang ini juga sudah ada defogger kabut. Dan ada list chrome di sebelah sini. Ya sebenarnya gini-gini lo bisa beli ya Om ya. Tapi kan kalau lo beli gini, kalau nggak ada defoggernya juga orang nggak tahu kalau mobil lo tipe V gitu. Ya kan? Ini masih jadi mobil impian gua nih John. Mobil impian ini. Kayaknya banyak sih masih orang-orang yang impiannya masih tetap beli Innova tipe V diesel. Tapi balik lagi, orang ada yang impiannya duitnya mungkin belum kesampaian. Jadi orang itu masih semangat nabung ya kan. Tapi giliran sudah nabung, mereka itu capek, lelah Om. Bener, bukan lelah itu untuk mencari Innova tipe V diesel sesuai dengan harapan dia. Ketika lo udah nabung mungkin 2-3 tahun, lo berharapnya lo dapat mobil yang seger dong. Ya kan, nah in the end up lo nggak bisa dapat mobil yang benar-benar seger. Karena memang Innova itu mobil yang segitu enaknya dan pada saat orang beli 11 tahun yang lalu, mobil ini memang dipakai rata-rata ya sampai kuda. Makanya kita nggak menjamin juga, kadang-kadang ada yang kilometer 200.000 juga masih bagus, ada. Ya tapi kalau dapat yang 74.000, why not? Gitu ya kan. Kalau lu tanya harga, nggak mungkin di bawah 200 John. Oke, lari ke bagian interior.
Interiornya sendiri ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dengan yang tipe G maupun tipe E. Yang pertama adalah TV di bagian plafon. TV di bagian plafonnya ini hampir sama modelnya dengan TV Fortuner TRD 2014 ke atas. Dia sudah ada model TV plafon. Lalu di bagian dalam itu yang paling ketara adalah di baris kedua joknya, dia sudah ada yang dinamakan armrest. Ini berlaku juga sama Innova tipe Reborn yang G ke V. G itu tidak ada armrest, yang V ada gitu. Tapi kalau reclining semuanya hampir semuanya sama. Ini joknya udah dikulitin sama owner sebelumnya nih Om. Nah, ini dia ada wood panelnya juga. Lalu di bagian handle pintunya dia sudah model chrome. Kalau yang tipe G masih model plastik. Ini sebenarnya hal simpel tapi bikin kelihatannya mewah. Jadi kalau lo beli Innova, lo tidak akan tahu yang namanya apa namanya. Lo bakal ada fitur air suspension, ada fitur-fitur yang kira-kira fitur-fitur yang elektronik yang apa namanya canggih Om. Tapi mobil ini memang disediakan simple, cakep, nyaman. Itulah Innova. Memang kelebihannya adalah ketika lo mau melakukan remap ya lo tinggal remap bentar, mobil udah jos gandos. Tapi pada dasarnya tenaga mobil ini juga sudah cukup oke kok. 100 HP, 130 horsepower kalau nggak salah bawaan standarnya. Ini, oh salah ini Palisade Om, kita belum review. Oke, dari segi pelek kalau gue sendiri sebenarnya tipe Innova V diesel yang generasi ini gue lebih suka dibandingkan yang model 2014-15 yang sudah mau dua warna antara two-tone dan polish. Dia modelnya seperti kipas. Gue lebih suka pelek yang ini lebih manis. Tapi sayangnya yang tadi gue bilang, grillnya udah keburu gede. Andai saja grillnya dia lebih kecil, mungkin akan lebih manis. Lalu tipe V, dia bedanya ada parking sensor depan dan belakang. Jadi kalau misalkan kita ada motor lewat, lo masih ada yang namanya pengaman. Gitu. Lalu yang ketiga, ketika lo beli mobil bekas, apalagi Innova, itu paling rentan yang namanya headlampnya tuh udah nggak bawaan pabrik. Dan biasanya kalau nggak bawaan pabrik tuh imitasi itu murah Om. Di online itu sekitar 700.000 per piece. Tapi kalau lo ngelihat, kinclongnya tuh masih beda. Belum oke hari ini lo kinclong, tapi begitu lo pakai 1-2 bulan dia bakalan kuning. Gitu. Ini gampang sih ngeliatnya sih Om nih. Di sininya ada tuh PT Ichikoh Indonesia. Ini karat bukan karena karatan mobilnya ya. Ini kena obat apa nih Om? Anti karat malah. Bukan. Ya? Obat kerak iya. Ini obat kerak memang agak jahat juga buat baut-baut. Tuh masih pada segel John. Segel pabrik John. Ya kan? Nih egernya aja masih ada Om. Belum pernah dimodif Om. Iya. Udah deh, lo jarang, bukan nggak ketemu lagi. Maksud gue lo pengen beli mobil yang seperti ini, kondisinya udah jarang ditemui di marketplace. Bener aja Om. Cuman memang kalahnya gini, warna ini juga sebenarnya warna banci juga di 2014 Om. Karena 2014 dan 15 itu Innova mengeluarkan warna silver yang berkelir sama Fortuner VNT Last Edition tahun 2015 yang sekarang masih digunakan di Fortuner VRZ yang keluar di 2024 Om. Warnanya itu silver keunguan. Kalau silver yang kayak gini itu sudah banyak dan sudah populer mulai dari tahun 2004 di Fortuner dan juga di Innova. Memang silver seperti ini tuh zaman tahun 2004, 2005 atau enggak early 2000 itu sebagai lambang kesuksesan Om. Kayak contoh ya, desain rumah-rumah zaman tahun 2 segituan kan Mediterania. Yang mana warna-warna coklat, warna-warna yang batu-batu alam yang apa namanya sih Om, itu batu yang coklat muda gitu? Industrial apa? Bukan, industrial kan 2010 ke atas tuh. Minimalis. Bukan, rumah-rumah Mediterranean gitu loh. Yang kayak model-model Meksiko gitu kan. Nah, maksudnya warna begini tuh ya memang warna. Iya. Orang kaya zaman itu. Nah, iya, ini vibes-nya masih OKL banget gitu warna ini kan. Tapi memang kalau kita pakai sekarang warnanya memang terlihat lebih tua dibandingkan warna silver yang 14 dan 15 akhir. Oke, lalu di bagian spion, memang kalau yang tipe G itu gede banget. Nah, ini lebih mewah nih. Model spionnya hampir sama Fortuner VRZ. Plek-ketiplek sih. Cuman bedanya kalau VNT, tapi bedanya kalau VNT itu dia sudah bisa retract, ini masih manual. Gedenya sama, John? Gedenya sama. Model spionnya juga gua rasa hampir sama. Iya. Ini masih manual. Itu aja sih sebenarnya. Terus kalau di bagian tipe V sini, dia setirnya sudah ada ulir kayu, ditambah ini ulir kayu, dan juga yang paling ketara adalah dia sudah menggunakan digital climate. Jadi kalau lo model yang tipe G itu AC-nya masih model kompor. Dan ini cukup membantu sekali sih. Kayak lo simple ya kan, udah gitu tampilannya ini lebih modern dibandingkan yang tipe kompor. Begitu.
Cuman sayangnya head unit dia di tahun 2013 ini belum bisa beradaptasi dengan yang namanya konektivitas Bluetooth. Jadi lo mungkin kalau sekarang lo mau pakai, either lo beli Baseus konektor di sini yang murah, atau enggak lo mungkin lo pakai ganti head unit Innova tipe G yang ribbon yang baruan, yang 7 inch itu masih bisa. Nah, speakernya juga beda antara G dan tipe V. Dan juga ya teman-teman, ini salah satu yang gue masih belum bisa pecahkan masalahnya dan juga penasaran, kenapa shock breaker dan juga body tipe V dan tipe G itu beda. Entah kenapa tipe V itu bantingannya, kekedapannya itu berasanya itu lebih nyaman dan lebih mewah dibanding tipe G. Ya kan, mungkin di brosur itu nggak ada, ya kan? Tapi entah kenapa. Kualitasnya ya? Even maksud gue dengan yang tipe G pun, gue pernah nyoba tipe G, gue beli shock breaker aftermarket dari, shock breaker aslinya Toyota, di dealer dengan kode rangka si Innova tipe V. Gue pasang, tetap aja nggak enak. Bukan nggak enak, tetap aja nggak seenak tipe V. Bingung kan lu? Gue juga bingung. Let's go. Oke, kita udah di dalam kabin. Jadi kalau kita ngelihat apple to apple, dulu barunya 305 itu 9 tahun yang lalu. Sekarang Innova dengan tipe yang sama, Zenix tipe Q Modelista. Kita anggapkan ini kan Innova kasta tertinggi om zaman tahun itu. Iya. Sekarang Innova Zenix itu 600 kecil. Artinya harga inflasinya udah cukup back to back-nya one to one ya. Iya. Udah 2 kali lipat ya. 2 kali lipat benar. Tapi bagaimanapun Innova mau inflasi mau gimana pun 600 juta sekalipun dia masih tetap menjadi mobil HEV Hybrid Electric Vehicle terlaris di Gias tahun ini. Bayangin kamu? Iya. Semaniak itu orang-orang sama Innova. Bukan semaniak itu, orang itu udah terlanjur nyaman sama harga jualnya kembali, ya kan? Yang kedua, mobilnya juga memang nyaman. Ya, Om. 2024 masih banyak om mobil udah harga segini yang lebih nyaman, lebih canggih dan juga lebih mewah dari ini kan. Iya. Tapi orang tetap bertahan kok naik Innova ini. Dan lu lihat ya, rumah yang mungkin kadang-kadang di luar Nurul om ya. Kadang-kadang gini, gue sendiri malu. Rumah gue juga belum segitu gedenya, gue udah naik Velfire kan. Iya. Orang yang rumahnya lebih gede 3-4 kali lipat dari gue aja masih naiknya Innova, nggak punya Alphard Velfire. Lu bisa bayangin nggak om? Iya. Jadi mobil ini tuh salah satu mobil NPC yang nggak ketebak. Lu sekaya apa om punya ini? Iya. Iya nggak? Apalagi tuh perawakan mobilnya tuh yang standar. Kecuali ya maksud gue gini, udah kelihatan dah tipikal pakai Innovanya tuh yang apa namanya OKB om. Iya. Contoh, yang stikernya banyak di belakang, warna-warni, peleknya variasinya yang nggak genah, ya kan? Terus apa lampunya yang bener-bener kusam. Tapi beda juga om. Ada juga yang lampunya bener-bener kusam karena memang mobil itu ditaruh di luar aja dan orang itu memang nggak ngerti untuk ngerawat mobil. Jadi cuman pakai aja, yang penting dia ganti olinya rutin di bengkel resmi. Ada om, gue pernah ketemu om Innova 450.000 kilometer dan dia selalu servis di Toyota karena menurut dia nggak tahu lagi harus servis di mana. Jadi kalau lu servis di Toyota itu kan cukup mahal. Untuk bagian per 10.000 itu kan lu ada servis berkala namanya. Lu dicek mulai dari baut-baut, remnya, AC, semuanya itu kan biaya jutaan. Tapi dia tetap bayar. He is willing to pay. Buat setiap 10.000 dia harus bayar, untuk pengecekan dia tetap bayar. Tapi mobilnya kondisinya kusam, cat atasnya pernisnya udah habis, lampunya sudah benar-benar kuning. Ya karena memang dipakai seterusnya dan juga selalu dijemur di depan. Gitu. Makanya kalau kita datang ke perumahan-perumahan yang masih belum banyak kaum milenialnya om, Innova gini tuh masih sering temuin, apalagi Innova tipe V Luxury gitu loh. Itu tuh paling sering banget V Luxury bensin, karena memang Luxury tidak keluar di versi varian diesel. Kalau V Luxury itu bedanya, dia jam bangkunya hampir sama tipe G, hanya saja bedanya corak tipe G dan tipe V itu bahan fabriknya beda. Sayangnya waktu kita naik ini udah di retrim, itu beda. Dan kalau Luxury itu dia bangku belakangnya sudah captain seat. Coba bayangin kalau diesel ini ada captain seat. Tapi kayaknya rata-rata orang yang beli diesel itu pengennya muat banyak sih. Karena ini jatuhnya 8 seater. 3 di belakang, 3 di tengah, dan 2 di depan. Gitu. Oh, ini gua rasa makanya ban sebelah sininya habis tuh kalau muter tuh gini nih. Tuh. Tapi kayunya masih bagus tuh om, nggak ada baret. Pingin gak sih lo mobil ini? Gua pengen. Tapi katanya lo pinginnya Camry. Iya sih, ini kegedean sih. Kalau di garasi gua yang sempit itu. Kan lo bisa taruh di luar mobilnya. Iya. Nggak bisa ya? Di depan rumah tuh bisa nggak sih? Ya mesti bayar parkir bulanan Jan. Oh, jadi pindah parkiran? Iya. Ada tanah kosong ada gitu? Tanah kosong, tapi iya. ada kanopinya nggak? Ada yang ada yang nggak, beda harga. Oh, beda harga? Bedanya berapa tuh? Beda cepet.
Jadi kalau yang nggak ada kanopi berapa ratus? 300. Kalau ada yang kanopi 400. Lumayan ya. Artinya kan, nah itu dia, kadang-kadang orang tuh bisa beli mobil nggak mikirin untuk naruhnya kan. Iya. Lalu bayangin lu punya mobil, pajak ini mobil 1 tahun 4.100.000, ya kan? Terus lu harus bayar lagi, misalkan lu pengen yang pakai kanopi 400 kali 12, 4,8. Beban ketika lu punya mobil itu 10 juta udah setahun. Iya. Itu kadang-kadang orang bensinnya belum apa orang ya, suka tolnya. lupa, iya. Iya. Tapi ya bagaimanapun kalau lu tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta ya, kadang-kadang mobilnya kepake juga. Iya. Cuman balik lagi sama pekerjaan dan juga habit lu juga. Kadang-kadang kan ada orang juga yang tiap pulang kerja udah capek di rumah, happiness-nya di rumah. Main di rumah, nonton Netflix, atau enggak masak di rumah. Kayak gue sebenarnya juga belakangan ini, dulu gue mungkin masih sering om, seminggu itu masih bisa 2-3 kali ke mall, makan. Kalau sekarang udah kebanyakan pulang kerja udah lemes. Iya, capek. Udah capek kan? Apalagi anak-anak gue sekarang sekolahnya juga sudah pagi. Dulu kan anak-anak gue masih belum ada yang sekolah. Jadi kalau malam tuh masih suka ngelayap, keluar, makan gitu loh. Sekarang udah pada capek, jam 8 udah pada tidur. Gitu. Nah, Innova ini, lu nganter ke sekolah om, ya elah yang naik Alphard Sapphire, yang naik Innova santai-santai aja om. Ya kan tipikalnya beda om. Yang kalau maksudnya naik Innova tuh, lu nggak bakal bisa tebak deh kekayaan dia berapa om. Itu mungkin juga salah satu orang yang pilih tetap beli Innova bekas gitu kali om ya. Mereka masih tetap pengen low profile. Orang kayak ini John, badaknya itu loh yang bikin dia jadi stay gitu loh. Iya. Tapi itu, cuman kalau dapat mobil yang bener-bener jelek tuh kan gini, kilometer yang udah 450.000 dan itu mungkin nggak terawat ya. Iya. Lu diputer ke 80.000, lu bisa bayangin kan lu om? Iya. Sedihnya lu beli gimana? Iyalah. Dan lu udah nabung 3 tahun. Makanya sebenarnya banyak sekali jasa-jasa inspektor itu terbantu juga. Cuman kan kadang-kadang gini, inspektor itu hanya berdasarkan teori. Mereka ngelihat dari chat, dari beberapa faktor. Tapi tetap analisa pada saat ngelihat mobil itu paling utama om, ngelihat. Iya. Karena setiap mobil bekas itu selalu ada toleransi ketika membeli. Misalkan gini, catnya udah repaint, tapi mobilnya bagus. Cuman kan orang asumsinya begitu lihat mobilnya sudah repaint full, takut. Iya. Karena kan berdasarkan hasil analisa cek teori. Gitu lah. Nah, kadang-kadang ada rembes. Orang takut nih, wah bakal turun mesin nih. Sedangkan misalkan ada juga mobil yang baru selesai diturunin mesin, nggak ada rembes. Itu loh. Makanya kadang-kadang kita kalau beli mobil pakai inspektur itu tetap kita harus juga ada satu mata lagi mungkin yang atau satu orang lagi yang ahli untuk ngelihat kondisi fisik mesinnya atau enggak kondisi fisik bodinya. Jadi seenggaknya lu kurang lebih udah tahu, oh gue beli mobil ini walaupun ada dari inspeksinya, gue tetap lihat kondisi aslinya gitu. Nggak menjamin juga, makanya gue bilang. Kayak kemarin ada temen gue juga beli pakai jasa inspeksi, kecolongan juga. Dia beli nggak sesuai dengan kondisi. Ya susah ngomong juga kan om. Nah, gue berusaha kalau memang customer dari luar kota, ya lu datang ke sini atau enggak ada saudara lu yang lihat, yang ngerti bener-bener mobil gitu loh. Jangan sampai nggak ngerti lu ngeliat gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, siapa yang berminat dan beruntung dapat Innova ini, tipe V. Terima kasih semuanya dan jangan lupa untuk subscribe. Pada subscribe itu gratis. Gue mau review Palisade dulu. Bye-bye.